Hai, selamat datang kembali di Beling. Masih semangat kan? Kali ini kita akan belajar tentang boolean dan if then else statement. Setelah mengikuti materi ini, kamu diharapkan mampu memahami penggunaan boolean expression dan logika penyelesaian masalah dengan menggunakan if then else statement. Nah, kenapa sih kita harus belajar if statement? Banyak sekali masalah di sekitar kita yang bisa diselesaikan dengan if statement. Tentunya, masalah-masalah tersebut tidaklah sesederhana mencetak nama dan umur seperti materi-materi sebelumnya. Coba pikirkan sebuah solusi dari contoh kasus berikut. Ada sebuah variabel waktu yang bebas kalian isikan nilainya. Bagaimana mencetak selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam sesuai dengan nilai variabel waktu yang ada? Nah, masalah-masalah seperti ini hanya bisa dipecahkan dengan menggunakan if statement yang akan kita pelajari di materi kali ini. Sebelum masuk ke materi inti dari if statement, coba ketikkan potongan program ini di editor yang ada di halaman selanjutnya. Perhatikan variabel hasil yang berjenis data boolean. Apa ya gunanya? Lalu, coba ganti nilai variabel jawaban sesuka hati kalian, dan lihat apa yang akan tercetak nanti. Nah, contoh program tadi merupakan contoh penggunaan jenis data boolean. Boolean adalah sebuah jenis data yang nilainya merupakan benar atau salah. Sekarang, coba perhatikan potongan program berikut ini. Seperti inilah sebuah data yang berjenis boolean dideklarasikan. Nilai dari variabel B adalah true. Coba tebak, apa yang akan terjadi jika potongan program tersebut dijalankan? Ya, program tersebut akan mencetak true, sesuai dengan nilai yang disimpan di dalam variabel B. Setelah mengenal apa itu boolean, kita akan berkenalan dengan operasi boolean, yaitu operasi yang dilakukan pada data-data berjenis boolean dan nantinya akan menghasilkan sebuah nilai true atau false. Perhatikan contoh program berikut ini. Pada baris kelima, terdapat dua buah tanda baca sama dengan. Ini berbeda dengan sebuah tanda sama dengan yang menyatakan nilai dari sebuah variabel. Sama dengan dalam boolean, yang kemudian kita sebut sebagai operator boolean, dibaca sama dengan. Artinya, ia akan membandingkan nilai variabel A dan variabel B. Jadi, pada kasus program berikut, A sama dengan B akan bernilai false, karena nilai dari variabel A dan variabel B tidak sama. Pada baris ke-6, operator boolean yang ditandai dengan tanda seru sama dengan, dibaca tidak sama dengan. Artinya, dia akan membandingkan nilai dari variabel A dan variabel C. Lalu, pada kasus program berikut, A tidak sama dengan C akan bernilai true, karena nilai kedua variabel memang tidak sama. Pada baris terakhir, operator boolean tersebut dibaca lebih besar sama dengan, yang akan bernilai true apabila nilai B lebih besar atau sama dengan nilai C, dan bernilai false apabila nilai B ternyata lebih kecil dari nilai C. Dan dalam kasus program berikut, maka B lebih besar sama dengan C akan bernilai true. Nah, sekarang kalian bisa menebak apa yang akan menjadi output setelah program ini dijalankan, bukan? Perlu kalian ketahui juga bahwa selain ketiga operator boolean tersebut, ada juga operator boolean yang membandingkan lebih dari, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Setelah operator boolean, kita akan berkenalan dengan logical operator. Perhatikan baris ke-6. Tanda seru dalam logical operator merupakan negasi dari sebuah statement, yang berarti yang berlaku adalah kebalikan dari statement tersebut. Dalam kasus ini, statement A sama dengan B bernilai false. Selanjutnya, karena statement A sama dengan B dinegasikan dengan tanda seru, yang tercetak nantinya adalah kebalikan dari nilai A sama dengan B,
yaitu true. Perhatikan baris selanjutnya. Terdapat logical operator lain di sana, yaitu yang dibaca atau. Logical operator atau menghubungkan dua statement. Statement yang mengandung logical operator atau akan bernilai true apabila ia mengandung minimal satu statement yang bernilai true, dan bernilai false hanya ketika kedua statement yang ia hubungkan bernilai false. Pada kasus potongan program ini, maka statement tersebut akan bernilai true. Karena meskipun statement pertama A kurang dari B bernilai false, statement kedua B lebih besar dari C bernilai true, sehingga keseluruhan statement menjadi bernilai true. Yang terakhir adalah logical operator yang dibaca dan. Statement yang mengandung operator ini akan bernilai true hanya jika kedua statement yang dihubungkan olehnya bernilai true. Dalam kasus contoh program ini, berarti statement A kurang dari B dan B lebih besar dari C bernilai false. Karena meskipun B lebih besar daripada C bernilai true, statement A kurang dari B bernilai false, sehingga keseluruhan statement menjadi false. Nah, selanjutnya, untuk lebih mengingat operasi-operasi boolean dengan logical operator, ingat baik-baik ya tabel kebenaran ini. Bagaimana? Sudah paham kan tentang konsep boolean dan logical operator? Pada materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kondisi if then else. Terdapat banyak masalah pemilihan atau kondisi dalam kehidupan sehari-hari. Misal, jika hari ini hujan, maka kamu akan membawa payung. Nah, masalah-masalah seperti menentukan apakah kamu membawa payung atau tidak, bisa diselesaikan dengan pemrograman. Dalam Java, kasus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Status hujan atau tidak, kita simpan sebagai variabel berjenis boolean. Jika status hujan true, maka akan dicetak, kamu harus bawa payung. Nah, sekarang perhatikan potongan program berikut ini. Seperti inilah struktur program if then. Dalam kasus ini, kita mempunyai sebuah variabel nilai akhir yang bernilai 80. Di baris selanjutnya, kita akan menilai apakah nilai akhir yang ada termasuk bagus atau tidak. Dalam potongan program ini, kita akan memberikan kondisi, yaitu jika nilai akhir lebih besar dari 55, maka akan dicetak kalimat, "Selamat, kamu mendapat nilai bagus." Dalam penulisannya, kondisi yang akan dijadikan syarat ada di dalam tanda kurung setelah kode if. Dan apa yang akan dilakukan oleh program jika kondisi itu dipenuhi berada dalam satu skop kurung kurawal. Perhatikan baik-baik contoh program berikut ini. Dalam kasus potongan program ini, maka akan dicetak, "Selamat, Anda mendapat nilai bagus." Karena syarat nilai akhir lebih besar dari 55 terpenuhi. Nah, gimana? Masih bingung? Nah, nggak cuma itu aja yang bisa dibuat. Selain membuat sebuah program hanya berjalan berdasarkan kondisi tertentu, kita juga bisa membuat program berjalan untuk dua kondisi yang berbeda. Jika syarat kondisi terpenuhi, dan jika syarat kondisi tidak terpenuhi. Misalnya, jika hari ini hujan, maka kamu akan membawa payung. Jika tidak, maka kamu akan memakai sepatu baru. Dalam Java, kasus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut ini. Status hujan atau tidak, kita simpan sebagai variabel berjenis boolean. Jika status hujan true, maka akan dicetak, kamu harus bawa payung. Sedangkan jika status hujan false, maka akan dicetak, kamu boleh pakai sepatu baru kamu. Untuk lebih memahami kodenya, coba perhatikan potongan program berikut ini. Seperti inilah struktur kode if then else. Dari kode if then, seperti contoh program sebelumnya, kita tinggal menambahkan kode else yang diikuti dengan kurung kurawal yang akan membatasi skop kerja dari program jika kondisi pada if tidak terpenuhi. Pada contoh potongan program berikut, yang akan tercetak adalah "Selamat, Anda lulus," karena nilai akhir memenuhi kondisi lebih dari 55. Setelah mengerti if then else, bagaimana ya jika kita harus memilih sebuah kondisi dari banyak kondisi yang ada? Coba perhatikan diagram berikut ini.
Jika kamu diminta untuk memilih menu makan siang ini dengan memilih angka 0 sampai 3 seperti yang tampak di diagram, di mana ada sebuah variabel pilihan menu berjenis integer, bagaimana membuat struktur programnya agar untuk setiap nilai pilihan menu akan mencetak pesanan yang berbeda. Untuk membuatnya, kamu perlu belajar mengenai switch case. Apa itu switch case? Coba perhatikan potongan program berikut ini. Potongan program ini adalah solusi dari masalah yang kita bahas di slide sebelumnya. Pertama, kita harus membuat sebuah variabel bernama pilihan menu yang akan menampung nilai integer yang akan menjadi pilihan menu kita. Ketikkan kode switch diikuti dengan pemanggilan variabel pilihan menu di dalam kurung yang artinya akan memilih proses yang akan dilakukan berdasarkan nilai dari variabel pilihan menu itu. Setelah itu, tuliskan kode case sebanyak pilihan yang ada. Tuliskan case diikuti nilai integer, titik 2, kemudian proses yang akan dikerjakan pada pilihan tersebut. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Karena dalam contoh ini ada 4 case berbeda, maka kita tuliskan kode case sebanyak 4 kali untuk masing-masing nilai pilihan menu dari 0 sampai 3. Dalam program ini, karena nilai pilihan menu yang di set awal adalah 0, maka yang akan dilakukan adalah mencetak Anda memilih ayam bakar. Kalau kalian perhatikan baik-baik, di setiap case ada kode break yang menutup setiap case. Untuk apa ya kode ini? Nah, break berfungsi untuk mengakhiri proses program yang berjalan di setiap case. Jika tidak diakhiri dengan break, maka program akan terus berjalan dari proses case yang terpilih sampai case terakhir. Jika kita menghilangkan semua break yang ada, maka saat case 0 terpilih, maka Anda memilih ayam bakar, Anda memilih ayam goreng, Anda memilih ayam pop, dan Anda memilih ayam gulai akan tercetak semua. Selain digunakan untuk variabel bertipe integer, kita juga bisa menggunakannya untuk data string seperti yang ada di slide berikut. Potongan program ini sama-sama memecahkan masalah sebelumnya. Namun, kita bisa langsung mengubah nilai variabel pilihan menu dengan jenis ayam pilihan kita, bukan nomor pilihannya. Karena variabel pilihan menu di sini berjenis string. Nah, bagaimana dengan materi kali ini? Memang, materi kali ini lebih berat dibanding materi-materi sebelumnya. Tapi tenang saja, kamu bisa tetap menuliskan kembali setiap kode di slide ini ke editor yang ada di halaman selanjutnya. Lalu, jangan lupa uji pemahamanmu dengan mengerjakan soal yang ada di halaman selanjutnya. Nah, sebenarnya, materi if then else statement ini dibagi menjadi 2 bagian. Untuk kalian yang tertarik mempelajari materi tambahan dari kami, silahkan klik link yang ada di slide ini. Terima kasih, sampai jumpa di materi-materi selanjutnya dari Beling.